Shalom Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di ibadah Koper Gloria. Mari Ibu, kita siapkan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita jalani dengan penyertaan yang dari Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, kalau kita minta pimpinan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita. Bersama-sama kita angkat pujian Tuhan memimpin hidupku. Bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini boleh datang di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Kami rindu memuji nama-Mu. Kami rindu untuk dengar isi hati Tuhan. Ibadah hari ini Tuhan, persekutuan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Yesus Kristus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keberadaan kami, ibu-ibu dimanapun berada saat ini. Menyatakan isi hati-Mu, memberkati ibadah persekutuan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesuslah yang menolong. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mudah, tidak selamanya indah, tidak selamanya itu baik-baik saja. Tetapi kita punya Tuhan, Tuhan Yesus yang sungguh mengerti yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Di tengah perjalanan kehidupan kita, apapun yang terjadi, mari bersandar
kepada Tuhan. Angkat pujian, bersandar padanya. Bersyukur untuk hari ini di mana kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami menikmati hari ini. Untuk perjalanan hari ini di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai menolong kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan, setiap kami yang saat ini rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh memahami akan kehendak Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memperlengkapi hamba,
mengurapi hamba, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh hamba-Mu nyatakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 9 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Roma 9 ayat 21 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Jadi bagaimana kalau Allah yang hendak menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu bejana Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang bernama Pola, perempuan yang semasa sekolahnya terkenal sebagai seorang yang luar biasa cerdasnya, sekaligus luar biasa susahnya untuk mendapatkan masukan, teguran, perintah, dan nasihat dari siapapun itu, termasuk dari orang tua dan gurunya. Pola berhasil menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi terkemuka di Indiana, lalu menjadi guru di kota Chicago. Lalu suatu saat ia memiliki kerinduan untuk menjadi seorang utusan Injil ke Afrika, dan ia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin bagaimana supaya ia bisa datang ke sana dan melakukan tugas panggilannya. Namun apa yang terjadi? Ia mengalami kendala. Sebab apa? Sebab Badan Pekabaran Injil sedang kekurangan dana. Dan lalu beberapa waktu kemudian, Pola sendiri mengalami atau menderita diabetes. Ia berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut. Namun apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Segala usaha yang dilakukannya itu tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya usianya telah mencapai 40 tahun, yang artinya kerinduannya itu tidak dapat diwujudkan. Ia merasa bahwa hidupnya gagal. Ia mengalami kekecewaan. Ia merasa tertekan, bahkan hingga ia depresi. Namun perjumpaannya dengan seorang nenek pada hari Minggu yang duduk di sebelahnya di sebuah gereja telah mengubah kehidupan Pola. Perjumpaannya itu menjadi titik balik dalam perjalanan kehidupannya, membuat ia terbebas dari tekanan, dari kekecewaan, dari kegelisahan yang dialaminya, bahkan dari depresi. Doa yang sayup-sayup didengar oleh Pola yang dipanjatkan oleh nenek itu membuat ia tersentak. Nenek itu berkata dalam doanya, Tuhan, tidak jadi soal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang hendak Tuhan lakukan
dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Doa yang cukup singkat yang dipanjatkan oleh seorang nenek itu. Lalu sepulang dari gereja, Pollard bergumul dengan doa yang diucapkan oleh nenek tersebut. Dan ia mengingat akan firman Tuhan tentang tukang periuk yang membentuk tanah liat. Dari hasil perenungannya ini, terciptalah sebuah puisi yang kemudian menjadi lirik dari sebuah lagu yang mungkin ada di antara kita pernah mendengarkannya, bahkan menyanyikannya, yang terdapat di NKB 14 dan PKJ 127. Liriknya demikian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan pujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jangan jamahlah aku, kuatkanlah. Demikian lagu yang diciptakan oleh seorang Pollard. Pollard menyadari betapa kerasnya dirinya selama ini tanpa mau menerima masukan, mau menerima nasihat, teguran dari orang lain. Dan betapa ia mempertahankan segala yang ada di pikirannya serta segala yang diinginkannya, tanpa mau melihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki baginya untuk ia kerjakan. Sebab bukankah Tuhan sang tukang periuk yang mempunyai hak atas tanah liat yang akan dibentuknya, dan Tuhan tahu mana yang terbaik. Ia menyadari bahwa ia mempunyai kerinduan untuk menjadi utusan Injil ke Afrika. Namun ternyata Tuhan mempunyai kehendak lain yang baik pada pemandangan Tuhan. Bahwa ada hal lain yang harus ia kerjakan. Pada akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Melalui perenungannya, Pollard terbebas dari tekanannya yang selama ini dirasakannya karena kegagalannya untuk menjadi utusan Injil ke Afrika. Lalu ia berketetapan untuk menjadi pengajar bagi para calon misionaris yang dipersiapkan pergi ke Afrika. Dan apa yang terjadi? Ia sangat menikmati apa yang dikerjakannya itu. Ia telah menemukan kehendak Tuhan bagi dirinya untuk ia kerjakan, dan ia tahu bahwa Tuhan telah membentuknya untuk menjadi berkat bagi para calon misionaris. Sebagaimana lirik lagunya, bentuklah aku sesuka. Ia menyadari bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Pollard ini mengingatkan kita pada firman Tuhan yang saat ini menjadi perenungan bagi kita dalam persekutuan Komisi Perempuan Gloria. Di ayat yang ke-21, Paulus memberikan perumpamaan tentang Allah yang digambarkan sebagai tukang periuk, dan kita manusia yang digambarkan sebagai tanah
liat. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa tukang periuk itu memiliki hak atau kebebasan mutlak atas tanah liat yang akan dibentuknya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebebasan Allah atas manusia adalah wewenang Allah, sebab Allah memiliki rencana pada masing-masing kita ciptaannya. Dan itu semata-mata karena Allah sungguh mengasihi kita dan mempersiapkan kita agar kita layak menerima kemuliaan bersamanya. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah tanah liat. Bahwa kita adalah tanah liat dan Allah adalah tukang periuknya. Artinya bahwa Allah membentuk kita menjadi bejana Tuhan yang berharga seturut kehendak dan rencananya. Maka seperti apa Allah mau membentuk kita, Allah mau memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaannya yang mulia. Kita menerima dengan keyakinan bahwa tujuan Allah itu mulia bagi kita. Bahwa Allah mau memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kita terpanggil untuk bersyukur karena Tuhan telah membentuk kita begitu berharga. Dan Allah ingin kita mengerjakan panggilan hidup kita masing-masing dengan lebih sungguh lagi. Ini artinya Allah sungguh mengasihi kita, terlebih khusus kaum perempuan. Dan Allah mempunyai rencana atas hidup kita, sebab kita adalah bejana-bejana Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, kehancuran, ataupun depresi seperti yang dialami oleh Polar karena berbagai hal yang menimpa kehidupan kita. Entah itu karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Atau jika kita merasa bahwa sakit yang kita derita membuat kita terbatas dalam banyak hal, atau pendidikan kita tidak sama seperti orang lain, atau kita hanyalah seorang ibu rumah tangga, bukan pekerja kantoran atau karyawan. Secara ekonomi kita berbeda jauh dari orang lain. Kita tidak pandai dalam berkata-kata. Usia yang semakin lanjut yang mempengaruhi banyak hal dan sebagainya. Namun kita mau belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Polar untuk menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, serta belajar untuk mengatakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhan. Sebab kita adalah bejana Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan dan Tuhan bentuk. Kita mau senantiasa mengingat bahwa Tuhan mendengarkan dan menyertai kita. Bahkan Ia mencurahkan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Sebab Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi seperti rencana yang telah Ia tetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna yang akan Ia gunakan dan tempatkan menjadi suatu bejana yang memiliki kegunaan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebagaimana tanah liat itu dibentuk menjadi bejana yang berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga dengan kita.
Masing-masing kita dibentuknya menjadi pribadi yang unik dan istimewa, dengan kemampuan dan kelebihan kita masing-masing, baik itu kepribadian kita maupun fisik kita yang telah Ia rancangkan secara khusus. Demikian juga setiap kita Tuhan ciptakan dengan tanggung jawab dan panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu kita mau belajar untuk bersyukur, bukan saja atas diri kita, atas fisik kita, tetapi juga bersyukur untuk setiap kondisi, untuk setiap keadaan kita masing-masing. Jika kita tidak dapat menerima kondisi fisik kita atau mengeluh atas keadaan kita, maka kita sama seperti periuk yang berkata kepada tukang periuk, seperti yang terdapat di ayat ke-20. Mengapa engkau membentuk aku demikian? Bukankah saat kita tidak dapat menerima diri kita seperti apa adanya, baik itu fisik kita maupun keadaan kita sedang menolak dan memberontak terhadapnya, seakan kita mau mengatakan bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh pola ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tidak dapat menerima keadaan dirinya yang sakit, umurnya yang telah mencapai 40 tahun sehingga ia tidak dapat menjadi utusan Injil ke Afrika. Pola bahkan sampai mengalami depresi karena ia tidak dapat menerima kondisi fisiknya yang sakit maupun keadaannya. Seolah-olah ia ingin mengatakan kepada Tuhan, seharusnya kondisinya tidak seperti ini Tuhan. Hal ini bukan saja berdampak bagi dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga bisa berdampak bagi hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan orang lain. Namun sekali lagi, kita mau belajar seperti pola yang pada akhirnya mengatakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sebab ia percaya sepenuhnya pada Tuhan yang telah membentuknya menjadi bejana yang begitu berharga. Pola telah berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, dan bahkan dengan Tuhan. Kiranya demikian juga dengan kita kaum perempuan yang ada di GKRI Kenari, yang senantiasa ingat bahwa aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Dan Tuhan yang telah membentuk dan menenun kita sejak ada dalam kandungan ibu kita, sebagaimana pengakuan pemazmur dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah dan percayalah, seperti apapun diri kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, persoalan yang sedang kita hadapi, kita sangat berharga, dan bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana yang terbaik dan terindah bagi masing-masing kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan hal buruk atas hidup dan kehidupan kita umat ciptaannya, sebab betapa kita berharga di matanya, dan kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ia telah menciptakan kita indah dan berharga dalam ketidaksempurnaan kita. Betapa Tuhan membentuk kita secara ajaib. Jika Tuhan menghargai kita sebegitu rupa, maka kita pun harus menghargai diri kita. Mulailah melihat diri dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan membentuk dan menganggap kita sebagai ciptaannya yang berharga, yang dikasihi dan yang indah, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan melakukan panggilan kita masing-masing
dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan bahwa kita adalah bejana Tuhan yang siap untuk Tuhan bentuk seturut kehendak-Nya. Umat Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya sesuai rencana Tuhan bagi kita, agar setiap jalan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan membentuk kita bukan sebagai suatu kebetulan, tetapi apapun keadaan diri kita dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencana. Kita dibentuk Tuhan bukan untuk memuaskan diri dengan kesenangan dan keinginan kita sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka mari kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan dan rencana Tuhan. Kejarlah rencana Allah dalam hidup kita, karena Ia tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita, bukan sekedar secara fisik saja, melainkan juga panggilan kita masing-masing untuk rencananya yang indah. Hanya saja, apakah kita peka pada rencananya? Percayalah, ketika Tuhan membentuk kita, ketika kita diberi hidup, kita hidup untuk menjadi berkat. Kerjakanlah panggilan Tuhan atas diri kita dengan kesungguhan hati kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membentuk dan memberi hidup yang begitu berharga. Karena kita adalah bejana Tuhan. Selamat menjalani panggilan Tuhan dengan pertolongannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bahwa kami diingatkan kami adalah bejana Tuhan yang begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan telah membentuk kami sedemikian rupa untuk kami melakukan panggilan kami masing-masing di dalam kehidupan kami sebagai seorang perempuan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
mengingatkan kami betapa berharganya hidup kami di hadapan-Mu. Tidak satu detik pun Kau lewati kami berjalan sendiri. Kau ada selalu bersama dengan kami. Kau menolong kami, menguatkan kami, melindungi kami, menopang kehidupan kami. Aman berpegang kepada-Mu Tuhan, meskipun di tengah badai kesulitan kehidupan. Terima kasih Bapa. Ibu-ibu dimanapun berada saat ini Tuhan, di dalam segala pergumulan mereka masing-masing, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan topang kami, berikan kami kekuatan, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh dan penuh ucapan syukur. Kau dapati kami setia, Kau dapati kami sungguh-sungguh mempermuliakan Kau dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, beri masa depan yang bagus buat anak cucu kami, biar mereka juga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, topang kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Setia Kau dapati kami Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami rindu Tuhan dalam masa pergantian pemimpin bangsa ini. Pemimpin dari pusat sampai ke bawah, beri roh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka bekerja, sungguh-sungguh mereka memikirkan, berusaha yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kota kami, di mana kami tinggal, biarlah juga boleh merasakan damai sejahtera, kesejahteraan, kemakmuran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anakku yang dalam kesedihan, pergumulan, duka cita, Bapa di surga, biarlah mereka juga merasakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menilik hati kami, apa yang tidak terucap di dalam doa kami hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang sangat-sangat mengerti kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, yang akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.